Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobras. Oke, apa itu ngobras? Ngobrol santai, Mas Bro. Oke. Tapi sebelum saya bahas ke tema pembahasan kali ini, jangan lupa dulu tetap like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan follows. Oke. Tulungan. Oke, mantap. Nuhunnya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang musik kembali ya, dimana pembahasan kali ini tentang band ya, atau grup band yang luar biasa fenomenal, sangat luar biasa terkenal gitu kan. Sampai saat ini juga masih yang membawakan lagu-lagu dari grup band ini ya, baik secara akustik, mungkin secara aslinya gitu kan, underground gitu kan. Tapi banyak semacam sekarang yang membuat semacam konten-konten YouTube dengan merubah lagu yang dibawa asli dari grup ini ya dengan secara akustik ya, tapi enak juga didengar gitu kan, masih enak didengar dengan genre-genre berbeda gitu kan. Pokoknya genre tidak jauh-jauh banget dari yang asli dari band ini ya, mungkin secara pop, alternatif gitu kan, akustik gitu kan, masih tetap enak didengar gitu kan, karena emang grup band ini juga ada versi akustiknya gitu kan, unplugged gitu kan. Oke, pasti tahu siapa yang akan saya bahas ya, betul. Nirvana, betul. Jadi kali ini kita akan membahas tentang grup band Nirvana. Tapi kita tidak akan membahas tentang personilnya, tidak akan membahas tentang albumnya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang kejadian-kejadian di saat Nirvana konser ya di beberapa negara gitu kan. Dan kejadian ini membuat mungkin agak buat kita ya, buat kita pecinta musik underground khususnya, emang buat para pecinta musik underground itu, para penonton asik ya, wah seru gitu kan, wah jadi emang makin semangat gitu melakukan hal sifatnya ya, penonton ya melakukan aksi-aksi biasalah gitu kan, menguji nyali gitu kan, ada benturan-benturan, makin disangkanya itu semacam emang gaya panggungnya gitu kan, padahal itu terjadi di saat yang tidak diduga-duga gitu kan, justru ada masalah di panggung gitu kan. Oke, jadi kita akan membahas tentang kejadian-kejadian di saat Nirvana konser ya, dimana ini terjadi mungkin saya bahas dari tahun 90-an lah, jadi tidak sampai sekarang, karena kan kita ketahui ya Kurt Cobain meninggal pada tahun 94. Oke, langsung saja kita lakukan pembahasan kejadian-kejadian yang terjadi di saat Nirvana konser di beberapa negara gitu kan di tahun 90-an. Nah, oke. Yang pertama kita akan lihat bagaimana kejadian di saat Nirvana manggung ya di Pyramid Club, yaitu mungkin di Amerika sana gitu kan, pada tahun 1989. Oke. Kita lihat apa sih yang terjadi di saat konser Nirvana di Pyramid Club ya di tahun 1989 ya, di mana Kurt menendang pendar atau semacam mengusir lah gitu kan. Kita lihatnya videonya lebih jelas, nanti kita bahas tentang videonya. Oke, let's check it out. Oh, ini nih ikut main nih. Kayaknya patchnya rese banget ini, rese. Kalau itu patchnya nyebelin banget nih. Lihat nih kelakuannya tuh. Sikut sampai marah tuh dia menyebut. Wah, sampai dilempar tuh sampai keluar ya. Karena saking nyebelin banget itu orangnya. Nah, inilah kejadian di saat manggung Kurt Cobain atau Nirvana ya, emang luar biasa ya. Jadi emang karakter-karakter penonton seperti ini emang nyebelin banget gitu kan, dimana di saat lagi manggung kan jadi orang Sunda mengagokan gitu kan, di saat si Kurt tadi sedang lagi militar kan, ini penonton gak tahu dari mana dia langsung masuk sambil membawa mic, udah bisa membawa mic lagi dan sambil menyanyi lagunya ya sumbang ya, falas, tidak sesuai dengan lagu yang dibawakan oleh Nirvana gitu kan. Mungkin untuk lirik ya oke lah gitu kan, tapi kan tadi kita dengar suaranya kan jauh gitu kan dari nada yang dibawakan oleh Nirvana, jadi sehingga si Kurt Cobain tadi marah banget ya, dia sampai melempar ya, sampai keluar ya. Oke, kita lihat kejadian yang kedua di saat Nirvana manggung. Let's check it out. Nah, ada lagi nih. Nah, ini penonton juga sama, tapi sebenarnya penontonnya niatnya emang karena kondisi dari panggung kecil mungkinnya. Jadi dia akhirnya ya berlari ke arah si Kurt Cobain bernyanyi gitu kan. Nah, emang itu mungkin gimana lagi gitu kan, karena tidak ada tempat ruang yang besar. Jadi emang pasti bersinggungan dengan si Cobain gitu kan, dan si Cobain juga merasa risih banget, terganggu dengan kelakuan penonton yang mungkin datang dari belakang, dari samping gitu kan. Ya apalagi yang mau dilakukan ya, undergroundnya emang kayak gitu kan. Justru itulah serunya saat kita nonton musik underground itu kan. Oke, kita lihat video yang ketiga. Kalau ini kejadian mungkin dari sisi
teknis gitu kan, dimana ada suara ya tidak enak, gitarnya juga palas gagal gitu kan, dimana tadi saat pemain bass memainkan bassnya gitu kan, jadi tidak sinkron ya antara gitar dan bass, dan akhirnya ya si Kurt marah gitu kan, dia sampai menginjak-injak gitarnya nih kan, sampai dia kayaknya kesel banget dengan alat-alat yang ada di sana ya. Oke, kita lihat video yang berikutnya. Sampai si Grohl itu bingung. Nah, ini nih. Ini kejadian, wah, nama parah banget ya, sampai si Cobain ini dirempuk, orang Sundanya dirempuk sampai beberapa orang ya. Nah, sampai asisten mungkin ini semacam manajernya Kurt Cobain marah banget gitu kan. Jadi kayaknya mungkin dari atau semacam manajemen dari Kurt Cobain marah banget, di mana si Cobain kan tadi dibuntang-banting itu kan sama security itu ya. Jadi emang mungkin itu karena faktor ya permainan si Kurt Cobain itu yang mungkin dianggap berlebihan ya oleh security tersebut. Tapi kan yang namanya underground biasa gitu kan, aneh gitu kan, asal jangan ya sifatnya mencelakai si security tadi tersebut gitu kan. Dan tadi kayaknya emang berlebihan banget gitu kan, security melakukan berlebihan banget dalam menghadapi kelakuan dari Kurt Cobain itu kan, mestinya tidak terlalu seperti itulah gitu kan, karena kan mereka sudah tahu ya apa resiko yang terjadi kalau mereka mengundang Kurt Cobain atau Nirvana gitu kan, dengan karakter mereka ya tahu semua ya gimana kalau Kurt Cobain manggung gitu kan ya. Oke, kita lihat video yang berikutnya, let's check it out. Nah, lihat ini gitarnya parah ngejalan nih, tuh lihat ekspresi si Kurt Cobain marah banget tuh sampai injek kaki. Nah, ini puncaknya nih, dihancurin tuh gitarnya bukan apa. Dan nah itulah, karena mungkin ya yang namanya konser itu ya betul ya, sound segala macam itu harus benar gitu, harus enak didengar ya, minimal ya jangan ada kesalahan seperti ini gitu kan. Apalagi ini kan Nirvana, band besar gitu kan, sudah udah banyak dikenal dengan komunitasnya ya, grangnya fanatik banget gitu kan. Dan ini dengan kondisi sound seperti ini ya pastilah marah gitu kan. Makanya dia merusak gitarnya sekaligus ya, dengan apalagi soundnya juga dia banting juga sama kan. Jadi dia membanting gitar ke sound yang ada di sana ya, karena kan kita dengar tadi kan, aduh parah banget itu kan soundnya, terjadi ya sound yang disediakan oleh panitianya. Oke, parah banget, buruk bukan namanya. Aduh, oke, kita lihat penampilan yang berikutnya. Wah, wih, edan, mungkin kalian lihat tadi ya kelakuan Kurt Cobain ya saat dia langsung ke jumping ke penonton gitu kan. Tapi di saat itu dia juga memukul security dengan gitarnya gitu kan. Gitar teteas bro, lain bolu, itu terbuat dari kayu yang keras gitu kan. Kena mukanya si security. Ya pantasnya security tadi marah banget gitu kan. Dia memukul si Kurt Cobain juga ya, membalas dengan pukulannya. Dan akhirnya dilerailah oleh semua manajemen dari mungkin tim ya, dari Nirvana ya, baik mungkin pemain ataupun semacam bagian-bagian dari Nirvana gitu kan. Biasa kan ada tim untuk sebuah band kalau untuk melakukan konser. Oke. Dan ini terjadi kericuhannya yang parah banget kalau saya lihat ya, itu sampai terjadi memukul ya antara si Kurt Cobain dengan security tersebut ya. Dan itu mungkinlah sisi gelap dari underground ya, tapi buat penonton itu sepertinya mereka jadi hiburan gitu kan, untuk penonton gitu kan. Nah, itulah mungkin asiknya para penonton menonton underground ya, meskipun itu bukan hal yang bagus, tapi ya gimana lagi gitu kan, karena emang musik underground identik dengan hal seperti ini, meskipun kita tahu tidak semua seperti ini gitu kan. Contohnya kan banyak acara-acara underground itu tidak sampai terjadi, justru mereka asik dengan melakukan aktivitas ya di dalam lingkungan penonton gitu. Jadi emang acara underground itu buat saya dulu waktu muda ya emang keren banget ya, seru pisan bukan namanya. Tapi zaman dulu saya sih tidak pernah sampai ada perkelahian gitu kan. Mungkin ya perkelahian tadi ini kan di panggung ya, untuk justru penonton itu sangat menikmati ya kejadian, meskipun berbenturan mereka sangat asik sekali ya. Beda waktu kita mungkin nonton dangdutan itu, maaf ya bukan maksud kita membandingkan dangdut lagu musiknya, tapi penontonnya gitu kan. Kalau coba kita lihat waktu mereka menonton dangdutannya, mereka kadigik seetik kayaknya, katigrik orang Sunda namanya, mereka pasti berkelahi itu kan. Tapi kalau di underground meskipun mereka sampai berdarah berbenturan tidak gitu kan, mereka justru asik sampai salaman lagi gitu kan. Mungkin yang kampungan saja ya, kalau kamu tidak kuat bodinya jangan ikutan gitu kan. Justru para pecinta musik underground itu mereka berbenturan itu sudah hal yang biasa ya, karena itu justru keasikan mereka dalam menonton acara underground gitu kan. Tapi kan tadi sudah saya bilang ya, kalau di acara-acara lain seperti ya tadi saya katakan ya, dangdutan
cuma kesenggol sedikit juga wah ribut sekampung namanya. Tak itulah mungkin bedanya ya, di mana secara sengaja terjadi benturan ataupun yang tidak sengaja, justru bedanya jauh banget itu kan. Justru yang sengaja membenturkan diri aman-aman saja gitu kan, fine-fine saja. Mereka malahan sobat-sobat, malahan mereka meskipun beda genre ya, ada yang hardcore, ada funk gitu kan, ada greencore, ada mungkin ada sekarang ada metal, mereka tetap asik ya di dalam lapangan. Malahan juga ada perempuan yang ikut suka dalam hal seperti itu ya. Dan itulah mungkin bedanya ya, musik underground yang mungkin kata orang gitu kan, musik setan gitu kan, pada tidak ya, itu coba mungkin sebagiannya emang mengarahkannya ke sana, tapi mengekspresikan diri gitu kan, dimana kejadian keadaan sosial ekonomi justru mereka ingin memberikan kritik ya, mungkin membangun gitu kan. Tah hirup teh ulah gitu kan, dimana banyak masyarakat masih tertindas, justru mereka mengingatkannya. Tapi ya kadang-kadang pemerintah tidak menerima juga ya dengan kritikan-kritikan seperti itu ya. Justru mereka itu karena mungkin faktor itu mereka melampiaskan dengan musik-musik underground ini karena mungkin untuk protes gitu kan, tapi protesnya dalam hal yang mungkin menciptakan karya gitu kan, tidak secara frontal gitu kan. Oke, kita kembali lagi ke video yang berikutnya. Kayaknya dia bingung ya mau ngapain gitu kan dengan kondisi ya. Suaranya juga jadi kacau kan, suara si Kurt Cobain jadi kacau gitu kan. Jadi dia bingung harus ngapain ya dengan kondisi seperti tadi gitu kan, dengan suara kacau, musik tidak enak, dengan sound system yang mungkin bermasalah gitu kan. Dan akhirnya dia ya tidak maksimal ya gitu dalam bermain, meskipun kita kata ya emang karakter si Kurt Cobain kan gitu, kayak tidak maksimal kan, karena kan dia suka banget dengan kondisi mabuk gitu kan. Oke. Nah, kalau ini saya suka banget nih. Justru ini positif dari Kurt Cobain. Justru di saat dia lagi manggung dan saat dia lagi konser ya, ini akustik unplugged kayaknya. Dia melihat sosok ada semacam ada pelecehan seksual ya di himpunan penonton gitu kan. Dan dia langsung berhenti memainkan musik, lalu dia beralih ke arah penonton yang melakukan pelecehan tersebut ya. Dan dia memarahi dan merujuk, dia menyuruh si mungkin laki-laki ya untuk keluar dari panggung tersebut ya. Dan inilah mungkin sisi baik dari si Kurt Cobain ya, dia tidak suka dengan mungkin yang seperti tadi ya, ada pelecehan, mereka tidak menyukai ya. Dan Kurt Cobain memperlihatkan dia justru sangat marah ya di saat ada pelecehan seksual di saat dia manggung gitu kan, dan dia mengusir orang tersebut ya. Oke, itulah mungkin sisi baik dari Kurt Cobain ya. Oke, itulah beberapa video yang mungkin membuat kita ya mungkin apapun yang mangalah, terserah ya berkomentar seperti apa gitu kan, karena emang kondisi musik undergroundnya khususnya tadi grang gitu kan dengan Nirvananya ya seperti tadi gitu kan. Dan emang buat penonton sih rata-rata ya terhibur gitu kan, justru mereka terkesan terhibur dengan kondisi-kondisi gaya panggung para band-band yang mungkin mereka cintai ya, bilang saja Nirvana, bilang saja Slipknot gitu kan, bilang saja Korn gitu kan, apalagi musik-musik hardcore itu banyak banget gitu kan. Mereka emang senang banget dengan kondisi ya berbenturan dengan sikapnya yang bukan nama aksi-aksi yang mungkin agak sedikit memacu adrenalin gitu kan. Tapi mereka justru sesudahnya tuh aman-aman saja, mereka justru berteman, salaman itu kan. Asik bukan namanya, meskipun ya badan tak enak badan pastilah genek seetik malah tenan naon berenya. Cek orang sudah nama gara genek berenya. Anugerah mah terlihat sangat keras, terlihat sangat brutal, tapi justru mereka dalam hal menonton tidak seperti yang tadi saya bahas gitu kan. Tidak terjadi tawuran. Mungkin kalau tawuran terjadi mungkin karena faktor ya ada 1-2 orang yang mabuknya parah banget itu kan, karena kan justru makanya hindari dari mabuk-mabukan gitu kan, karena mabuk itu justru bukan untuk memperlihatkan kita itu jago, justru lemah cek saya banyak. Oke lah, itulah saya membahas tentang grang Nirvana ya, dan mungkin kedepannya kita bahas yang lainnya ya, topik lainnya ya, musik ya, band, vokal ataupun ya sepak bola lah, apalah bukan dibahasnya ameh tekasal karena kan saya membuat konten ini dalam rangka ya satu hiburan, satunya dua untuk mengisi waktu kekosongan karena jenuh gitu kan, rutinitas pekerjaan ya, karena kan rutinitas pekerjaan ya mungkin kita harus membagi dengan hiburan juga ya, jangan terus bekerja monoton banget gitu kan hidup ya. Jadi kita harus bekerja, hiburan, ibadah gitu kan, harus selaras gitu kan. Jadi otak itu kita harus seimbang gitu kan, jangan terus menonton kerja terus setruk guys lah teguh lah, harus kerja sehat, hiburan bukan nama ibadah ulah poho. Oke,
Saya Andri, sampai jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya di 3F Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.